Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Hasana dari program studi Teknik Industri Universitas Pamulang. Udah belajar belum? Udah. Belajar apaan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Hasana dari program studi Teknik Industri Universitas Pamulang dari kelas 02 TIDP 009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 konsep utama dalam pemrograman komputer, yaitu yang pertama ada algoritma, dan yang kedua ada passcode, dan yang ketiga adalah flowchart. Nah, apa sih algoritma, passcode, dan juga flowchart itu? Pertama, mari kita pahami apa itu algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kita membuat teh, kita bisa membuat algoritmanya secara sederhana, seperti berikut. Yang pertama itu panaskan air, kedua adalah masukkan teh ke dalam gelas, yang ketiga adalah tuang air panas ke dalam gelas, keempat adalah tambahkan gula, dan yang terakhir aduk hingga rata. Jadi ini urutannya itu sistematis seperti kita membuat teh pada umumnya. Sebagai tambahan, algoritma itu adalah instruksi yang jelas dan struktur dan digunakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bahasanya mudah dipahami oleh orang awam. Selanjutnya, apa itu passcode? Passcode adalah cara menuliskan algoritma dengan bahasa semi pemrograman. Nah, apa sih bahasa semi pemrograman itu? Nah, bahasa semi pemrograman adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia tetapi masih belum dimengerti oleh sistem komputer. Contohnya adalah seperti berikut. Ada kata input dan biasanya ada kata output yang berupa tampilkan. Nah, dalam passcode ini juga tidak memiliki aturan baku seperti bahasa pemrograman lain, tetapi harus tetap logis dan juga mudah dipahami. Gelas, keempat adalah tambahkan gula, dan yang terakhir aduk hingga rata. Jadi ini urutannya itu sistematis seperti kita membuat teh pada umumnya. Nah, perbedaan passcode dan algoritma itu apa sih? Aduh, capek lah sambil berdiri aja ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaan algoritma dan juga passcode? Nah, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah logis yang secara umum tuh bisa dimengerti oleh manusia. Sedangkan passcode itu adalah cara menuangkan algoritma ke dalam bentuk semi formal atau semi kode. Jadi bahasanya tuh lebih mendekat kepada kode pemrograman. Nah, yang terakhir itu ada flowchart. Nah, apa sih flowchart itu? Nah, flowchart itu adalah diagram alur, diagram yang menunjukkan langkah-langkah secara logis dan sistematis dalam bentuk visual. Nah, dalam diagram alur atau flowchart itu ada simbol-simbol standar. Simbol-simbol standarnya adalah yang pertama ada oval untuk start dan juga end. Terus yang kedua ada persegi panjang, fungsinya untuk menampilkan proses. Yang ketiga ada janjaran genjang yang hasilnya untuk input dan output. Yang terakhir ada panah untuk menunjukkan alurnya. Itu aja kok. Nah, jadi tambah paham kan apa itu algoritma, flowchart, dan juga passcode, dan perbedaan antara algoritma dan juga passcode. Jadi, selanjutnya aku akan menampilkan hasil dari tugas aku, yaitu membuat algoritma dan flowchart serta passcode dari aku pergi dari rumah ke kampus. Yuk. Jadi algoritma aku itu pertama dimulai dari judulnya perjalanan ke kampus, terus bangun tidur, cek jam, terus jika jam menunjukkan jam 4.00 maka saya akan mandi, tapi jika jam menunjukkan kurang dari 4.00 maka saya akan bengong. Lalu tunggu sampai jam sama dengan jam 4.00 lalu mandi, cek jam setelah mandi. Jika jam menunjukkan kurang dari jam 4.30 maka saya berangkat naik angkot. Jika jam lebih dari sama dengan 4.30 maka saya berangkat naik motor. Tiba di stasiun Tiga Raksa, lalu naik kereta
tiba di stasiun Sodimara, sholat subuh. Jika jam lebih dari jam 6.00, maka saya naik Maxim ke kampus. Jika jam kurang dari sama dengan jam 6.00, maka saya naik angkot ke Kos Citra. Jalan kaki ke kampus sampai kampus. Bentuk peskot yang saya buat itu yang pertama, 1 bangun tidur, 2 cek jam, lalu 3 if jam kurang dari 4 dan saya bengong. If jam 4.00 dan saya mandi. If jam kurang dari 4.30, saya ke stasiun naik angkot. Terus if jam 4.30 dan saya ke stasiun naik motor sampai di stasiun Tiga Raksa. Lalu naik kereta sampai di stasiun Sodimara. Terus sholat subuh. If jam lebih dari 6.00 dan saya naik Maxim. If jam kurang dari 6.00 dan saya naik angkot menuju Kos Citra, jalan sampai kampus. Terus untuk flowchartnya dimulai dari start harus berbentuk oval, terus bangun tidur, cek jam, terus habis cek jam itu ada bela ketupat, itu kayak percabangan gitu. Di situ ada saya bengong, yes, saya mandi, no. Jadi konteksnya di situ saya tuh nggak bengong, jadi saya mandi. Habis itu apakah jam kurang dari 4.30? Jika yes, pergi ke stasiun naik angkot, tapi jika no, pergi ke stasiun naik motor. Terus dua-duanya itu percabangannya menuju satu percabangan, yaitu sampai stasiun Tiga Raksa. Lalu naik kereta itu sampai stasiun Sodimara, sholat subuh. Apakah jam lebih dari 6.00? Jika tidak, menuju Kos Citra naik angkot. Tapi kalau jam menunjukkan lebih dari 00, maka menuju kampus naik Maxim. Lalu sampai kampus, terus selesai. Jadi PSKOT sampai situ saja. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf apabila banyak kesalahan dalam pengerjaan tugas pemrograman komputer dan juga pembuatan video ini ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, karena sisa waktu yang masih banyak, mending kita tiktokan dulu.